Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi di sesi kedua berarti ini ya. Nah, kita sedikit aja tentang kajian ya, tematik tentang penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang berbahaya sekali. Penyakit yang disebabkan oleh sesuai dengan namanya ain mata. Isabatul aini ghairu bi'aini, yaitu seorang yang memandang menimpakan penyakit atau gangguan dengan sebab pandangan dia kepada orang lain yang akan menerima mudarat tersebut. Jadi ini berbeda dengan misalkan virus corona, misalkan dengan nafas, TBC dengan nafas, atau hepatitis dengan bertukarnya air liur, ya, atau HIV bahkan yang ya, dengan sebab-sebab tertularnya ya billah. Nah, kalau ain ini isabatul ain ghairu bi'aini, seorang yang memandang bisa menimpakan penyakit kepada orang yang dia pandang dengan sebab pandangannya. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau Fathul Majid. Ya. Dan ain, penyakit ain ini benar adanya. Ya. Kalau dikatakan oh mana bisa saya ngeliatin orang lain itu bisa kena penyakit. Nah, ini pandangan kita. Sementara Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan seseorang kepada orang lain yang bisa memudaratkan yang dia pandang, itu benar adanya. Ya, itu memang benar adanya. Bahkan dahulu Aisyah pernah terkena penyakit ain, yaitu ada yang memandang Aisyah sehingga Aisyah sakit tanpa ada sebab hissiyah, indrawi, itu tidak ada. Enggak tertular, tidak ada apapun, tiba-tiba terkena penyakit tiba-tiba saja. Maka kata Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk diruqyah, agar aku diruqyah dari penyakit ain. Maka penyakit ain ini yang pertama penyembuhannya ialah dengan penyembuhan yang bisa dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah diruqyah. Ya, yang pertama adalah diruqyah. Yang kedua yaitu dengan memerintahkan orang yang memandang tadi supaya dia berwudu dan air wudunya nanti disiramkan kepada korban yang dia lihat. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ibtasala, ya, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya ada seorang ya yang memandang pihak orang lain namanya Amr. Orang yang dilihat oleh si Amr ini terkena penyakit ain. Maka Nabi tahu ini karena dilihat oleh si Amr, dilihat ini dengan pandangan yang di sini mungkin ada pandangan hasad, ada pandangan takjub, tapi tanpa menyebut atau memuji Allah. Maka fa'amara amiran ayatawatta'ah, maka Nabi memerintahkan Amir, orang yang memandang, untuk berwudu. Waghasala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain, lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangan sampai kedua sikunya, wa rubataihi, ya, wa dakhilata izarihi, lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, membasuh kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya, ya. Wa amarahu ayyasuba alaih, dan Nabi memerintahkan untuk ditumpahkan air tersebut kepada korban yang namanya Sahal.
Jadi ada seorang sahabat yang namanya Sahal, itu terkena penyakit tiba-tiba karena dilihat oleh seseorang yang bernama Amir. Maka Amir berwudu, air wudunya ditampung, kemudian disiramkan. Sebelumnya juga diruqyah. Ya, sebelumnya diruqyah. Maka ini penyakit ain, penyakit yang berbahaya. Makanya anak-anak kecil banyak tiba-tiba sakit setelah dilihat orang, ada orang padahal nggak ada sebab-sebab dia sakit, dikerubunin ibu-ibu, dikerubunin orang lain. Ih, cakep banget nih anak, cakep banget, besok sakit. Ya. Makanya kalau kita lihat anak kecil yang kita gemes, puji Allah, masya Allah, tabarakallah, begitu Pak. Kita puji Allah dan perhatikannya. Kata Nabi SAW, aksar man yamutu ba'da qada'illahu qadarihi bil ain. Sebab yang paling banyak yang menyebabkan kematian pada umat Nabi setelah takdir Allah adalah ain. Adalah ain. Maka penyakit ain ini adalah penyakit yang real, yang ini berasal dari sabda Nabi yang wajib kita imani. Dan ain ini terjadi tadi sebagaimana yang saya sebutkan, bisa karena hasad, iri dengki dari orang yang melihat kepada pihak yang dia lihat. Ya, mungkin karena memiliki keelokan tubuh dan yang lainnya dari hal-hal yang dia tidak sukai tapi dia lihat, dan mungkin lisannya mengucapkan gemes dan yang lain-lain gitu kan, padahal dia nggak suka. Ya, saya barakallahu fikum. Dan Nabi SAW pun membacakan ayat, dan ini kita baca ayatnya di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai pada ayat wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Dan kata Nabi SAW, fa kullu a'ini hasidin wa laysa kullu hasidin a'inan. Maka setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang yang hasad. Namun tidak semua orang yang hasad menimbulkan ain. Ini bahaya sekali. Ini ada orang yang hasad kepada kita, itu dia belum tentu menimbulkan penyakit ain. Kalau dia tidak lihat kita, dia cuma jauh dengar kita, dia sebel sama kita, gak suka sama kita, tapi dia berada di pihak atau dia berada di tempat yang jauh tidak melihat kita, dia tidak bisa memudaratkan apa-apa. Namun ada orang yang gak hasad hadir depan kita, melihat kita dengan pandangan yang buruk, itu bisa memudaratkan dia dari kita. Ini yang pertama, tadi karena hasad. Yang kedua, bukan karena hasad. Tadi yang banyak menimpa anak-anak kecil. Mana ada orang dewasa hasad sama anak kecil, mungkin sama orang tuanya. Tapi yang dilihatkan ini, yang melihat anak kecil tadi mungkin bukan orang yang hasad kepada orang tuanya, karena dia adalah mungkin orang tuanya sendiri, kakek neneknya, bibi pamannya, atau kakaknya. Tapi melihatnya dalam bentuk kekaguman, kagum. Jadi pandangan kagum kepada pihak lain itu juga bisa menyebabkan penyakit ain. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam riwayat, seorang sahabat namanya Sahal kena penyakit ain dari seorang sahabat yang bernama Amir. Apakah Amir hasad kepada Sahal? Tidak, tapi kagum. Ya, tapi kagum. Nah, oleh karena itu pandangan kagum itu harus diiringi dengan pujian kepada Allah. Kita lihat anak kecil, kita senang, kita gak hasad sama orang tuanya. Orang tuanya adik kita kok, misalkan orang tuanya kakak kita kok, jadi ini anak keponakan kita. Apa yang kita hasad kepada dia, maka pujilah Allah. Masya Allah, ini anak cakep bener, Masya Allah butuh, Masya Allah lucunya, Masya Allah gemesin, Masya Allah. Ada pujian-pujian pada Allah. Tabarakallah. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak ketemu orang Arab Saudi misalkan, bawa anak, bapak-bapak gemes-gemes gitu-gitu aja tanpa ada pujian pada Allah, pasti bapak-bapak dimarahin sama orang tuanya. Ya, ketemu anak orang Saudi nih, dia bawa anak kecil, terus lucunya, tidak memuji Allah, pasti dimarahin sama orang tuanya. Dilindungi anak, pasti ya bapaknya atau ibunya langsung subhanallah, tabarakallah. Nah, dia akan memproteksi itu. Ya. Baik.
Jadi orang yang memandang dengan pandangan kagum itu juga bisa menyebabkan hasad. Bukan menyebabkan ain, bukan karena hasad saja, tapi kagum juga. Dan yang paling dahsyatnya lagi ini juga, ain ini bukan cuma bisa menimpa manusia kita ini, tapi juga bisa menimpa benda-benda mati, kendaraan zaman sekarang, mobil, motor, benda mati juga bisa terkena penyakit ain. Ya, makanya kita mesti minta perlindungan pada Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampun pada Engkau dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan mali, hartaku. Harta ini kan bukan benda hidup. Ya, dan Nabi SAW meminta perlindungan. Maka ini dibaca ini pagi sore dibaca ini agar kendaraan kita itu tidak mengalami pandangan dari orang yang hasad atau orang yang kagum sehingga mengalami error. Pernah nggak kendaraan kita itu setelah diservis baik-baik aja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba rusak? Ya, kenapa ini? Ain. Apakah dari orang yang hasad atau orang yang kagum? Udah itu aja. Yang kagum tanpa menyebut nama Allah, yang hasad ya memang jelas. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka para salaf mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, ya, ma'ajabahu, ya, orang salaf, sebagian salaf mengatakan, ya, orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya, min alihi wa malihi wa waladihi, atau anaknya, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Dan ini diambil dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah ketika kamu memasuki kebun kamu? Maka dari ayat ini kata Ibnu Katsir, para salaf dahulu juga mengucapkan itu ketika melihat benda-benda mati supaya tidak terkena ain. Ya, jadi tadi salah satu bentuk proteksi perlindungan dari penyakit ain adalah dengan mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, atau la quwata illa billah. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, atau kita doakan, kalau kita dikagum, kita doakan orang lain. Kata Nabi SAW, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakati wa innal 'aina haqqun, kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian melihat pada dirinya atau pada saudaranya hal-hal yang membuat dia kagum, menakjubkan, maka doakanlah keberkahan, karena penyakit ain itu benar adanya. Ya, oleh karena itu bahaya sekali juga. Maka para ulama menyatakan bahwa kita ini mesti memproteksi diri kita dari penyakit ain, yaitu dengan tawadhu. Jangan suka pamer. Orang-orang yang suka pamer jatuh tiba-tiba itu kena ain. Lihat tuh orang-orang kaya, crazy rich, orang yang suka flexing, orang yang suka bla bla bla, tiba-tiba jatuh, nyungsep. Kenapa? Ain. Ya, itu yang pertama itu. Berikutnya juga kita rutinkan zikir setelah sholat, zikir pagi petang, itu kita zikir. Ini biasakan. Jangan habis sholat handphone yang dibuka. Selesaikan kelarin dulu tuh zikirnya, wiridnya. Kalau kita habis sholat langsung buka handphone, ada WhatsApp masuk aja, lihat story. Terus pagi petang dibaca tuh zikir pagi sore, dan zikir sehari-hari. Kita mau naik kendaraan baca subhanallah sakharana wa kunna pakai baju mau makan, kita zikir, baca doanya, diapalin.
Ya, alhamdulillah dikasih hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini ketika mau pakai pakaian, lepas pakaian bismillah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah kita baca zikir itu. Ya. Nah, juga minta perlindungan pada Allah tadi. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita perlindungan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta pada Engkau ampunan, keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan harta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, ini dibaca. Ya, dan banyak-banyak berdoa. Kalau nggak hafal doa ini, ya doa-doa yang lain atau pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon pada Engkau perlindungan dari penyakit ain. Banyak-banyak doa. Ya, dan hindari hal-hal yang menyebabkan orang lain kagum atau hasad kepada diri. Kalau hasad itu nggak bisa dicegah. Namanya hasad kan ada pada siapapun. Ya. Orang kaya dihasati oleh orang miskin. Orang berilmu akan dihasati oleh orang jahil. Orang yang beribadah akan dihasati oleh orang yang malas ibadah. Ya udah, kita banyak-banyak minta perlindungan aja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, saya rasa demikian. Ini kajian tematik aja. Mungkin bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan. Tafadhol. Ya. Kalau di media sosial kan pasti kita sulit ya menghindari yang namanya upload kayak gitu saja. Tapi contoh misalkan kalau di kita tuh ada namanya media sosial LinkedIn. LinkedIn itu suatu media sosial untuk mencari kerja gitu Ustaz. Jadi kita tuh kadang di situ ngupload pencapaian kita, misalkan kita dapat proyek apa, atau misalkan kita setelah selesai proyek apa gitu ya. Biasanya kita ngupload sering tuh, jadi viewer kita banyak. Terus nanti misalkan dari PT lain gitu kan, dia kontak kita, oh mau nggak kerja di PT kita gitu. Jadi dari itu sebanyak-banyak kita upload profil kita untuk pencapaian kita tuh semakin banyak yang tertarik sama kita gitu sekarang. Nah kalau itu kan juga berpotensi kena penyakit ain ya, walaupun sebenarnya maksud kita tuh untuk mengupgrade diri kita biar orang tahu misalkan kita kerja di mana, terus pencapaian kita gimana. Itu begitu gimana cara membatasinya? Kalau memang itu tuntutan ya kan harus diupload misalkan ya. Nah, apalagi ada tuntutan pekerjaan. Berarti dari satu pintu sini ini terbuka nih, kita tutup pintu yang lain. Kan banyak pintu untuk menutup, kita tutup pintu menampakkan diri ternyata nggak bisa. Berarti kita tutup pintu yang lain. Ya banyak berdoa, zikir. Banyak doa zikir terutama tiap pagi petang itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli wa mali. Itu baca zikir. Ya. Nah, jadi dengan demikian itulah perlindungan dari Allah dari penyakit ain. Nah, jadi ada pintu yang lain. Kalau pintu ini terbuka, ada pintu yang lain kita tutup. Ini udah zikir enggak, doa enggak, rajin flexing, rajin tampilin diri, ya udah. Coba lihat ya. Begitu banyak orang-orang yang tampil mengedepankan ini dan itu segala macam, jatuh. Ya, apa ini? Cuman ain itu dari orang yang hasad atau orang yang kagum. Dan itu tidak ada obat kecuali diruqyah dan dimandikan dengan sisa bekas air wudhu orang yang memandangnya tadi. Ini kalau orang yang memandangnya kagum, kalau orang yang hasad kan enggak. Iya, begitu. Coba mau diobatin gimana? Nggak bisa. Ya, ada yang lain silakan. Ya kan tadi seperti
kalau misalkan lihat orang itu atau artis ya, maaf ya, artis ada yang bilang gini, orang yang komen, kenapa kalau misalkan kita itu upload foto anak-anak kita, istri-istri kita, pasti keesokan harinya demam, atau kita upload bersama istri kita pasti keesokan harinya bakal berantem. Tapi kenapa kalau misalkan artis itu dia ada yang posting kendaraannya, istrinya atau anak-anaknya, ada yang seperti Ustaz tadi katakan, ada yang langsung jatuh dalam waktu itu, ada yang biasa aja mengatakan. Nah, itu pandangannya bagaimana Ustaz? Tadi dalam khutbah istidrat. Berarti langsung ke situ. Iya. Istidrat. Begitu. Kalau mukmin dapat cash. Ya. Kalau mukmin dapat cash, biar penggugur dosa. Ain itu penggugur dosa kita. Jadi orang yang terkena penyakit ain digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Tapi kan yang namanya penyakit, walaupun itu penggugur dosa, Allah syariatkan kepada kita untuk berobat, ya kan? Ya, kata Nabi, tadawaw, berobatlah kalian, wala tadawaw bil haram. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Nah, cukup? Ada yang lain? Cukup berarti ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.